pertanyaan terakhir ini. Iya. Bang Radit ya kan? Stand up comedian kenapa pada nggak betah jadi stand up comedian ya Bang Radit? Itu gimana maksudnya? Itu gimana tuh maksudnya? Maksudnya ya misalnya stand up naik terus habis itu jadi ada yang jadi aktor misalnya. Oke. Dari POV Bang Radit aja tanpa ngejudge yang lain ya maksudnya ya. Kita tuh ada perlu memperbaiki cara pikir soal pekerjaan menurut gue. Gimana tuh? Karena pekerjaan itu sebuah hal yang bukan sesuatu yang jadi predikat kita. Contoh gimana ya? Misalnya gue tuh nggak pernah bilang Lu itu penulis gitu. Gue nggak pernah bilang gue stand up comedian. Ya gue ngomong lah stand up comedian, tapi gue tidak mendefinisikan diri gue itu. Karena itu adalah pekerjaan gue. Dan pekerjaan gue banyak. Gue lebih baik mendefinisikan diri gue dari skill gue. Oh, oke. Skill gue adalah seorang storyteller yang baik. Jadi kalau ditanya Raditya Dika ini apa? Gue seorang storyteller. Oh, Karena itu skill gue. Lo tuh apa? Gue pendengar yang baik. Lo tuh apa? Gue tuh kurator hal-hal yang menarik yang orang mungkin lewat. Rekomendasi misalnya. Ya, gitu lo seorang kurator. Kurator berarti kan ada kejelian di mata segala macam. Pekerjaannya apa? YouTuber yang mengkurasi hal-hal ini. Pekerjaannya apa? Editor seorang majalah yang mengkurasi hal-hal ini. Pekerjaannya apa? Gini. Artinya pertanyaan tadi, stand up comedian kenapa pada nggak betah jadi stand up comedian? Karena core skillnya itu di komedi. Stand up comedian adalah salah satu pekerjaan dari skill itu. Berkomedi bisa di mana? TV bisa. Di film, gue berkomedi di TV. Teman-teman gue berkomedi di podcast. Teman-teman gue berkomedi di situ. Sehingga ada kemerdekaan untuk memilih duitnya datang dari mana, Pak. Bukan artinya nggak betah. Tapi definisi diri dia tuh bukan stand up comedian, tapi gitu dia adalah seorang yang ahli dalam melucu. Menurut gua. Nah, kenapa stand up comedian ahli dalam melucu? Ya, maksudnya profesi lain juga banyak ya, pelawak yang tradisional, apa segala macam, profesional. Tapi menurut gua, stand up comedy itu the purest form of comedy. Salah satu yang paling murni ya. Karena it's only you and audience. Minimal sensitivitasnya untuk mana yang lucu mana enggak. Kelatih setiap malam. Ketika dia nggak lucu, penonton nggak ketawa, dia tahu gue nggak gitu. Ketika dia lucu, penonton ketawa, oke, next gue gitu. Makanya si Mitch Hedberg, seorang stand up comedian yang kalau manggung selalu pakai kacamata hitam karena orangnya pemalu, di stand up pertamanya dia malah balik badan. Lu jangan kayak gitu ya hari Kamis ya. Dia membelakangi panggung karena takut sama penonton. Dia stand up membelakangi panggung. Legend dia. Mitch Hedberg kesel banget ketika dia pengennya jadi stand up comedian. Tapi setiap kali ditanya sama orang-orang eksekutif TV yang ditanya selalu, lo tuh apa stand up comedian? Bisa ngerjain yang lain nggak selain stand up comedy? Karena di industri di luar stand up comedian aja dicari untuk banyak hal, Pak. Penulis gitu ya. Penulis TV, Adam Sandler kan stand up comedian dan lain-lain. Staff writer dari sebuah show. TV show, Ellen apa segala macam The gitu pakai tuh. Simpsons, Conan O'Brien nulis The Simpsons dulu. Nah, dia aja kesel. Skill gue komedi yang dicari malah bukan stand up komedinya. Artinya ada demand juga dari industri. Gue pribadi ngerasa kalau nanti ada stand up comedian, wah kayaknya nih potensinya lebih menarik nih untuk gue ambil buat jadi tim kreatif atau apa. Jadi menjawab pertanyaan lo, kenapa stand up comedian nggak betah menjadi stand up comedian? Ya karena mungkin memang skillnya kepake untuk berbagai macam pekerjaan. Untuk pekerjaan yang lain gitu ya, selain stand up comedy. Walaupun kalau gue boleh milih ya, gue lebih seneng tiap hari Sabtu gue stand up sih, karena itu yang gue lakuin sekarang. Gue kan lagi tour, cerita sialku. Itu yang paling menyenangkan buat gue sebenarnya. Tour itu? Iya, di antara semua pekerjaan gue yang lain. Iya. Jadi tinggal tiap orang aja beda-beda gitu. Ada yang gue udah gak seneng stand up, lebih seneng main film misalnya gitu. Ya terserah. Pilihan tapi kan masing-masing. skillnya kepake. Dia berkomedi di itu. Utamanya skill. Artinya kan dia menjual keahlian. Makanya nih kadang-kadang orang tuh, menurut gue ya, terlalu mengotak-kotakan. Iya. Baik ya. Ketika lo keluar dari kampus, gue mau kerja apa ya? Bukan, gue punya skill apa ya? Bayangkan betapa banyak pekerjaan ke unlock kalau lo peduli lo punya skill apa. Iya sih. Tapi artinya itu argumen gue. Boleh ya, boleh nggak, terserah. Tapi menurut gue betapa banyak pintu yang bisa dibuka kalau kita berhenti mendefinisikan diri kita dari pekerjaan. Karena pekerjaan bisa hilang kapan aja loh. YouTuber kita nggak pernah tahu. Bukan dari passion berarti. Nah ini lagi nih. Ini panjang lagi nih. Singkatnya aja. Lu harus punya satu skill yang spesifik. Betul, sepakat ya. Untuk punya satu skill yang spesifik, lu butuh jam yang sangat panjang. Karena semua keterampilan akan lebih baik jika dilakukan, betul? Oke. Untuk membuatnya terasa mudah kalau dilakukan, melakukan itu rasanya harus kayak main dong. Iya benar. Iya dong. Biar gak beban ya. Iya. Lo suka main game, makin sering lo main, makin jago di game itu. Tapi kan kita bermain gitu kan. Iya benar. Maka memilih skillnya untuk lo fokuskan
harus sesuatu yang dari sini, yang memang Yang lu lu rasanya sukain kayak main-main. Nah, larinya ke passion ke sana, Pak. Oh, tapi kan Windah Basudara sendiri mengaku di podcast Anda sendiri Apa tuh? bahwa dia udah gak kayak main game sekarang kalau di situ. Nah, itu urusan Winda itu. Itu urusan Winda. Cuman buat gua rasanya harus main kayak gue. Tapi orang kalau ngeliat rasanya harus kayak kerja. Oh, oke. Bagi orang gue lagi kerja, Pak. Oke. Tapi buat gue itu gue lagi main. Wah. Nah, celakanya banyak orang, misalnya gue ngomong gini, terus pulang abis kelar nonton, gue mau nyari rasanya kayak main-main, ya main game apa. Tapi kan orang lihat bukan kerja. Iya. Nggak ada nilai ekonominya. Iya. Kalau lo live stream dan lo suka, lo disawer, orang ngeliat lo kayak kerja kan. Iya. Ya berarti kan komplit syaratnya. Benar. Rasa kayak main-main itu ngebuat kita jauh jalan nih. Jauh jalannya Jauh. benar. Kalau kita main-main, orang anggap kita main-main juga, berarti ya Nggak ada nilai ekonomi kan? nggak ada nilai ekonomi. Iya berarti ya dong. udah. Lo kan gak dibayar berarti.